Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Islahul bin SEMM selaku dosen mata kuliah pendidikan karakter yang kami hormati. Pada kesempatan hari ini, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan materi mengenai peran pendidikan anti korupsi dalam menumbuhkan integritas mahasiswa. Menurut kami topik ini sangat penting karena korupsi tidak hanya berada di level pemerintahan saja, melainkan muncul juga di lingkungan akademik seperti adanya plagiarisme, memanipulasi data dan nilai, dan penyalahgunaan wewenang. Kemudian, izinkan kami memperkenalkan diri. Kelompok kami terdiri dari 4 anggota. Yang pertama ada Frans Rehangan, kedua Yatilinda Lestari, ketiga Ica Francisca, dan keempat ada Maria Kristiani Duadona. Lalu ada pendahuluan. Kami akan membahas apa sih korupsi. Korupsi merupakan sebuah tindak kejahatan yang bersifat sistematik dan berdampak luas. Korupsi tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga merusak moral serta nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Di lingkungan kampus, praktik korupsi dapat muncul dalam bentuk yang mungkin dianggap sepele, seperti melakukan plagiarisme, penipuan data, serta penyalahgunaan otoritas dalam kegiatan organisasi kampus. Melihat kondisi saat ini, pendidikan anti korupsi menjadi sangat penting. Dengan pendidikan ini, mahasiswa dapat dibekali oleh pemahaman nilai kejujuran, nilai tanggung jawab, serta etika, sehingga mahasiswa mampu berperan sebagai agen perubahan baik dalam lingkungan kampus, lingkungan akademik, lingkungan masyarakat. Kemudian dengan pemahaman ini, kami berharap mahasiswa tidak hanya mengetahui bahayanya korupsi, tetapi mampu mencegah dan menolak segala penyimpangan yang ada. Selanjutnya kita akan membahas kajian teori dan tinjauan pustaka khususnya terkait integritas anti korupsi dan peran pendidikan tinggi. Yang pertama, ada korupsi dan dampak. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Jangka Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, korupsi mencakup berbagai bentuk penyimpangan, seperti penyalahgunaan wewenang, gratifikasi, dan penggelapan. Dampaknya sangat luas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melemahkan tatanan sosial dan menghambat pembangunan. Yang kedua, ada pendidikan anti korupsi. Untuk mencegah dan menanggulangi korupsi, pendidikan anti korupsi hadir dengan 3 fungsi utama. Yang pertama ada preventif, artinya mencegah terjadinya korupsi sejak dini. Yang kedua ada kuratif, yaitu memperbaiki sikap dan perilaku yang sudah terlanjur menyimpang. Lalu yang terakhir itu ada edukatif, yaitu menanamkan nilai-nilai integritas secara sistematis. Pendidikan ini penting, tidak hanya di sekolah tetapi juga di lingkungan perguruan tinggi. Yang ketiga ada pendidikan karakter dan integritas. Pendidikan anti korupsi tidak akan lengkap tanpa pendidikan karakter, seperti dikemukakan oleh Likona pada tahun 1991. Integritas dibangun melalui 3 pilar utama. Yang pertama ada kejujuran, tanggung jawab, lalu keberanian moral. Tanpa ketiganya, mustahil menciptakan generasi yang bersih dan berintegritas. Yang keempat ada CBL atau Case Based Learning. Melalui CBL, mahasiswa diajak menyelesaikan studi kasus nyata yang mengandung dilema etis. Mereka tidak hanya belajar teori, tetapi juga berlatih mengambil keputusan yang tepat di tengah kompleksitas situasi. Yang kelima, mahasiswa sebagai agen perubahan. Peran mahasiswa di sini sangat strategis. Mereka bukan hanya calon pemimpin, tetapi juga agen perubahan yang dapat menggerakkan budaya integritas di kampus dan masyarakat. Dengan semangat kritis dan idealisme, mahasiswa dapat menjadi garda terdepan dalam memerangi korupsi. Lalu yang keenam atau yang terakhir, kebijakan nasional anti korupsi. Pada tahun 2021,
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menerbitkan pedoman pembelajaran anti korupsi untuk perguruan tinggi. Kebijakan ini menjadi panduan bagi institusi pendidikan dan mengintegrasikan nilai-nilai anti korupsi dalam kurikulum dan budaya kampus. Temuan penelitian. Selanjutnya kita akan melihat temuan-temuan penelitian terbaru yang mendukung pentingnya pendidikan anti korupsi dan penguatan karakter di kalangan mahasiswa. Yang pertama, penelitian terbaru oleh Mugodimah tahun 2024 membuktikan bahwa pendidikan anti korupsi secara signifikan meningkatkan kesadaran etis mahasiswa. Ini bukan hanya teori, tetapi juga implementasi yang konsisten benar-benar dapat mengubah pola pikir dan sensitivitas moral individu. Yang kedua, menurut Kusen tahun 2022, mayoritas mahasiswa menilai pendidikan anti korupsi sangat penting bagi pembentukan karakter dan bekal memasuki dunia profesional. Lalu yang ketiga, penelitian Heriadi tahun 2024 mengungkapkan bahwa religiusitas memperkuat sikap anti korupsi. Nilai-nilai spiritual menjadi pondasi yang menguatkan ketahanan moral ketika dihadapkan pada situasi yang berpotensi koruptif. Lalu yang terakhir ada SAP tahun 2024 yang menunjukkan integritas kurikulum yang baik dapat memperkuat perilaku etis mahasiswa. Ini membuktikan bahwa pendekatan sistemik bukan hanya sekedar mata kuliah tambahan, sangat efektif dalam menumbuhkan integritas. Analisis kasus pungli di administrasi bansos. Kasus pungli pada proses administrasi bantuan sosial oleh aparat kelurahan menunjukkan lemahnya integritas birokrasi. Deskripsi kasus. Kasus pungli menggambarkan praktik pemungutan biaya ilegal oleh pejabat yang merusak sistem bantuan sosial dan menciptakan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya kepada masyarakat yang membutuhkan. Dampak hukum. Pelanggaran ini melanggar pasal 12 huruf E Undang-Undang Tipikor yang menetapkan sanksi tegas bagi perilaku korupsi, mengancam integritas layanan publik, dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dampak sosial. Korupsi ini menyebabkan hilangnya kepercayaan publik terhadap institusi, menciptakan stigma negatif dalam masyarakat, dan menghambat upaya pemberdayaan serta akses masyarakat terhadap bantuan sosial yang seharusnya mereka terima. Yang berikut ada etika pelaporan. Di dalam etika pelaporan harus memperhatikan yang pertama ada asas praduga tak bersalah, yang artinya orang yang dilaporkan belum tentu bersalah sampai adanya bukti yang sah. Pelapor tidak boleh langsung menghakimi atau menyebarkan stigma terhadap pelapor. Yang kedua, perlindungan saksi dan korban. Identitas serta keselamatan pelapor, saksi, dan korban harus dijaga agar tidak mengalami ancaman, tekanan, dan intimidasi. Yang ketiga, ada etika komunikasi publik. Informasi yang disampaikan harus akurat, tidak menyesatkan, dan tidak menimbulkan fitnah, serta tetap menjaga martabat dan privasi pihak yang terlibat. Saluran pelaporan. Yang pertama, kampus. Terdapat dosen pembimbing, organisasi, dan mahasiswa. Pengaduan dalam dilakukan ke pihak kampus yang memiliki kewenangan menangani pelanggaran internal, misalnya kepada dosen, organisasi mahasiswa, atau lembaga etika kampus. Yang kedua ada lembaga negara. Di dalamnya terdapat KPK, Ombudsman, dan PANRB. Jika pelanggaran terkait korupsi, maladministrasi, atau penyalahgunaan wewenang, laporan bisa diteruskan ke lembaga pemerintah yang berwenang dalam penegakan hukum dan pengawasan. Yang ketiga, LBH atau pendamping hukum. Jika kasus menyangkut aspek hukum dan membutuhkan bantuan profesional, pelapor bisa menghubungi lembaga bantuan hukum untuk perlindungan
dan pendampingan proses hukum. Yang berikut, strategi pencegahan di kampus. Yang pertama, integrasi nilai anti korupsi dalam kurikulum. Kampus memasukkan materi integritas dan anti korupsi di mata kuliah atau program pendidikan agar mahasiswa sadar sejak dini. Yang kedua, pelatihan etika publik. Mahasiswa dibekali pelatihan tentang perilaku etis dalam pelayanan publik dan kehidupan organisasi. Yang ketiga, budaya akademik berintegritas. Kampus menegakkan aturan tegas terhadap segala bentuk kecurangan seperti plagiarisme, menyontek, dan manipulasi data. Yang keempat, kanal pelaporan aman. Menyediakan tempat atau fitur pelaporan yang melindungi identitas pelapor sehingga mahasiswa merasa aman jika melapor. Yang kelima, kolaborasi kampus pemerintah. Kampus bekerja sama dengan lembaga pemerintah dalam program pencegahan korupsi dan penguatan integritas. Yang keenam, komunitas mahasiswa peduli integritas. Mendorong mahasiswa membentuk komunitas atau kegiatan yang mendukung perilaku jujur dan transparan. Sebagai mahasiswa, kita memiliki 3 tanggung jawab utama. 1. Teladan integritas. Mahasiswa harus menjadi teladan integritas di kampus dengan menjalani nilai-nilai jujur dan etis dalam setiap tindakan mereka. Menciptakan lingkungan yang mendukung kejujuran dan keadilan. 2. Keterlibatan aktif. Mengambil bagian aktif dalam komunitas anti korupsi, membantu mahasiswa untuk memperkuat kesadaran tentang pentingnya integritas dan mempromosikan perilaku etis di kalangan teman sebaya. 3. Menolak gratifikasi. Penting bagi mahasiswa untuk menolak segala bentuk gratifikasi atau perilaku tidak jujur, sebagai upaya untuk mempertahankan integritas dan membangun budaya anti korupsi yang kuat di kampus. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa pendidikan anti korupsi adalah kunci pembentukan karakter mahasiswa yang berintegritas. Kasus pungli yang kita bahas tadi adalah bukti bahwa etika publik kita masih perlu diperbaiki. Oleh karena itu, kampus harus menjadi pusat pembudayaan anti korupsi, dan kita sebagai mahasiswa harus memiliki keberanian moral untuk menjadi agen perubahan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Terima kasih.